Halo, selamat datang di channel My Class My Adventure. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar masih di bab 5, daerahku kebanggaanku, pembelajaran 3. Sebelum kita bahas materinya, bisa bantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Pembelajaran 3. Wah, ternyata daerahku luar biasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mengetahui produk unggulan daerah sekitar tempat tinggal. Kedua, peserta didik mengidentifikasi faktor pendukung suatu produk menjadi produk unggulan. Yang ketiga, peserta didik merancang cara mengenalkan suatu produk. Ini bisa kalian catat ya, anak-anak. Saat berwisata ke kota lain, sering kali orang-orang membeli oleh-oleh ketika hendak pulang. Biasanya, oleh-oleh yang dibeli merupakan ciri khas daerah tersebut, baik itu berupa makanan ataupun barang. Apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri khas atau karakteristik daerah-daerah di Indonesia? Setiap negara di dunia itu memiliki keunikannya tersendiri, termasuk juga negara Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya tersendiri. Keunikan dari sesuatu yang dapat menjadi pembeda dengan sesuatu yang lainnya. Keunikan yang dimaksud adalah ciri khas atau keunggulan yang tidak mudah ditiru orang lain. Kondisi geografis yang berbeda-beda setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga berbeda, sehingga menyebabkan jenis makanan khas setiap daerah juga mempunyai ciri khas yang berbeda pula. Kemarin kalian sudah mencatat sampai sini kan? Nah, ini kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keistimewaan masing-masing, seperti bangunan, makanan, produk hasil daerah, sumber daya alam, budaya, dan lain-lain. Ciri khas, keistimewaan, atau keunggulan tersebut membuat daerah yang memilikinya dikenal masyarakat. Saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, barang tersebut pun dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Ciri khas daerah Solo. Yang pertama, makanannya. Timlo, tengkleng, sate buntel, serabi, noto sumang. Untuk barang atau bendanya, kain batik, keris, wayang kulit, blangkon serengan. Untuk bangunan atau tempatnya, Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan Surakarta, Pasar Klewer, Sriwedari. Ciri khas daerah Jakarta. Makanannya, soto Betawi, kerak telur, roti buaya, nasi uduk. Untuk barang atau bendanya, ondel-ondel, kebaya encim, mainan bajai, baju pangsi Betawi. Untuk bangunan atau tempatnya, Monas, Taman Mini Indonesia Indah, Masjid Istiqlal, Museum Fathahillah. Ciri khas daerah Palembang. Makanannya, empek-empek, mie celor, tekwan, sambal tempoyak. Untuk barang atau bendanya, kain songket, sajadah, lihap, lakur, kain tajung. Untuk bangunan atau tempatnya, jembatan Ampera, Sungai Musi, Kampung Kapitan, Benteng Kota Besar. Ciri khas daerah Yogyakarta.
Makanannya gudeg, sate kelatak, bakpia, oseng-oseng mercon. Untuk barang atau bendanya, kain batik, kerajinan perak khas Kota Gede, gerabah kasongan, surjan. Untuk bangunan atau tempatnya, Malioboro, Museum Benteng Frederik, Taman Sari, Keraton Yogyakarta. Produk unggulan daerah. Produk unggulan, produk berupa jasa dan barang dengan keunikan atau ciri khas suatu daerah. Produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Produk unggulan menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Jadi di sini untuk produk unggulan itu memiliki keuntungan atau memiliki manfaat, memiliki gunanya ya ini tadi ya, dari menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, sampai memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Produk unggulan antar wilayah dapat berbeda-beda. Perbedaan kandungan alam serta produk antar daerah menyebabkan barang hasil produk tiap daerah juga berbeda-beda, sehingga antar daerah bisa saling melengkapi kebutuhan konsumennya. Alasan produk tersebut menjadi unggulan, yang pertama, bahan baku dengan kualitas yang unggul. Yang kedua, unik. Yang ketiga, cara pengolahan yang baik. Yang keempat, rasanya enak. Yang kelima, kualitasnya bagus. Yang keenam, pelayanan yang baik. Yang ketujuh, awet dan tahan lama. Bagaimana anak-anak? Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, sebelum Pak Abraham melanjutkan ke materi berikutnya, bantu subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Cara memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk. Yang pertama, bisa dijual ke seluruh daerah. Yang kedua, melakukan promosi seperti memasang iklan. Yang ketiga, mempromosikan melalui media sosial. Bisa seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube. Dan yang keempat, menyebarkan brosur. Produk Indonesia yang mendunia. Contohnya yang pertama adalah rendang. Rendang merupakan makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang enggak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga terkenal hingga mancanegara. Rendang bahkan pernah dinobatkan sebagai kuliner terlezat di dunia versi CNN, sehingga membuat lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mencoba sajian yang kaya rempah ini. Yang kedua, gamelan. Gamelan adalah seperangkat alat musik tradisional Jawa yang telah dikenal di berbagai negara. Banyak orang asing yang khusus datang ke Indonesia untuk belajar serius tentang alat musik tradisional ini. Bahkan, gamelan juga banyak dipelajari di sekolah-sekolah dan universitas-universitas di luar negeri yang diajarkan pada para mahasiswa. Nah, di sini banyak sekali produk-produk Indonesia yang go internasional. Contohnya, Indomie, Tolak Angin, Legends, Polygon, GT Radial, Batik, Nutrisari, dan Kopi Kapal Api. Nah, anak-anak, tugas IPAS pada hari ini sangat mudah. Kalian hanya cukup mencatat materi yang sudah Pak Pra sajikan tadi,
ditulis di buku tulis catatan kalian. Tulisannya yang rapi, bagus, dan bisa dibaca ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa diberi nama ketika pengumpulan, agar Pak Putra nggak bingung. Ini siapa namanya ketika Pak Putra memeriksa pekerjaan kalian. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran IPAS pada hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya pada hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk setiap mata pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan paling penting adalah bantuan kalian untuk like, subscribe, dan share-nya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.